Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, part ke-12. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Mimin harap kalian terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Kata-kata Pak Tua Zen tiba-tiba mengingatkan semua orang alasan mengapa mereka ada di sini. Penipuan tak terungkap, tetapi apa selanjutnya? Apa yang akan mereka lakukan dengan piring 8 diagram? Mereka datang ke sini untuk menawar artefak Dharma, dan mereka melakukannya. Shin Zong dengan sengaja telah mendongkrak tawaran itu menjadi 45 juta yuan, dan itu cukup untuk membeli seluruh komunitas perumahan atau hotel bintang 3 pada tahun 2007. Namun, ternyata piring 8 diagram tidak seperti apa yang mereka harapkan, dan itu berada di batas akhir masa pakainya. Meskipun mengandung kekuatan sihir, kekuatannya hampir habis, dengan kata lain, lempengan ini akan segera menjadi sampah. Chen Fan berkata dengan ringan, paling-paling, piring itu bisa digunakan 2 kali lagi. Mendengar kata-katanya, semua orang menghela nafas kecewa. Semua orang telah merasakan efek sihir dari piring 8 diagram di tangan pertama, dan mereka semua setuju bahwa jenis efek ini lebih cocok untuk pengusaha daripada teknik bertarung Chen Fan. Shin Zong adalah orang brengsek. Berani-beraninya dia membodohi kita dengan sampah seperti itu. Tuan ketiga Wei memukul pahanya dan mengeluh dengan penuh dendam. Dari semua orang yang menghadiri pelelangan, dia adalah yang paling bertekad untuk mengklaim artefak sampah itu. Meskipun ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40, kebiasaan sering minum-minum dan pesta pora telah mengorbankan kesehatannya. Pada saat itu, bahkan Pak Tua Zen yang berusia 60 tahun tampak lebih sehat darinya. Tidak apa-apa, kata Chen Fan dengan tenang. Arai Dharma di piring 8 diagram telah dibuat dengan tergesa-gesa, dan efeknya biasa-biasa saja dibandingkan yang terbaik. Saya dapat membuat versi artefak Dharma yang jauh lebih baik. Semua orang menganga mendengar perkataan Chen Fan, seolah dia baru saja menjatuhkan bom di tengah mereka. Bos Yan hampir berteriak kepadanya. Master Chen, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dapat membuat artefak Dharma? Chen Fan tersenyum dan melepaskan jimat giok dari ikat pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Jimat giok segera menarik perhatian semua orang. Mereka tahu bahwa itu adalah alat yang digunakan Chen Fan untuk mengalahkan Master Wu. Ini adalah artefak yang asli. Para tamu telah memperhatikan tulisan kecil yang terukir di atas permukaan batu giok yang berkilau dengan kilau keemasan. Cahaya keemasan bersinar dan meredup berulang kali seperti ombak di lautan. Seolah-olah batu giok itu hidup, dan kilatan cahaya keemasan adalah denyut nadinya. Ketika Chen Fan memprakarsai arai pengumpulan roh, kabut putih merembes ke seluruh halaman dan semakin tebal dalam hitungan detik. Perlahan-lahan, para tamu yang dikelilingi kabut merasa gembira seolah-olah tubuh mereka diisi kembali dengan energi. Jimat jade ini dibuat dari salah satu koleksi Bos Wei. Saya menghabiskan beberapa hari untuk memperbaikinya ke kondisi seperti ini, kata Chen Fan menjelaskan. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar. Mereka melihat ke arah Tuan ketiga Wei dan bingung mengapa idiot ini akan membiarkan harta karun tersebut pergi. Lebih penting lagi, dari mana dia mendapatkannya? Paman Lin melangkah masuk dan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi di pelelangan. Semua orang sangat terkesan oleh Chen Fan sekali lagi setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Paman Lin. Meskipun Chen Fan telah menunjukkan bahwa ia dapat mengendalikan petir, para taipan kaya kota Chuzhou mengakui bahwa mereka jarang menemukan seseorang dengan kemampuan seperti Chen Fan. Namun, tanpa mempelajari kemampuannya sendiri, mereka tidak bisa secara langsung mendapatkan manfaat dari teknik yang digunakan oleh Chen Fan. Namun, itu adalah hal yang sama sekali berbeda jika Chen Fan mampu menghasilkan artefak ini sehingga mereka juga bisa mendapat manfaat dari mantranya. Master Chen, tolong beritahu saya tawaran Anda. Saya ingin artefak seperti replika piring 8 diagram itu. Bos Yan adalah yang pertama berbicara. Dia menatap Chen Fan penuh harap seolah hidupnya bergantung pada keputusan anak itu.
Pengusaha lain juga bergabung karena mereka berusaha untuk saling mengalahkan. Segera, itu berubah menjadi perang penawaran, dan Chen Fan tidak perlu menunggu lama sebelum tawaran mencapai 500 juta. Baiklah, aku tidak butuh uangmu. Jika Anda dapat membawakan saya sebuah batu giok berkualitas tinggi, saya akan membuat artefak Dharma untuk Anda secara gratis. Chen Fan akhirnya memecah kesunyian dan menyela para pengusaha yang bertengkar. Setelah mendengar keputusan Chen Fan, mereka semua mengangguk penuh penghargaan. Jangan khawatir Master Chen. Saya berjanji akan menemukan untuk Anda batu giok terbaik yang ditawarkan dunia. Para pengusaha kaya lainnya dari kota Chuzhou berdebat untuk meningkatkan tekad mereka untuk menemukan batu giok. Sepotong batu giok yang sempurna akan menjadi harga yang tidak signifikan untuk artefak Dharma sejati. Bahkan Pak Tua Zen bertekad dan bersumpah bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membawakan giok untuk Chen Fan. Chen Fan tersenyum. Uang tidak ada artinya baginya. Namun, batu giok kelas tertinggi akan dapat sangat berguna. Bahkan jika dia punya uang untuk membeli satu, sebagian besar batu giok ini dikurung dalam brankas keluarga kaya dan tidak akan pernah dijual di pasaran. Dan sekarang, sebagian besar yang hadir adalah taipan bisnis. Dan oleh karena itu, mereka tahu kemana harus mencari, bahkan ke tempat-tempat yang di mana orang-orang lain tidak bisa mendapatkan. Ketika Chen Fan mulai membuat jimat giok, dia berpikir untuk membuat beberapa lagi untuk keluarganya. Namun, itu tidak mungkin tanpa persediaan materi yang memadai. Dia akan sangat senang jika kelompok orang kaya ini dapat membantunya menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa saat, perjamuan dimulai. Mereka disajikan dengan banyak makanan lezat serta semua jenis minuman mahal. Piring tidak berhenti datang sampai tengah malam, dan tuan ketiga menyarankan agar mereka pergi ke klub berikutnya. Tetapi Chen Fan tidak dalam mood untuk clubbing dengan sekelompok pria parubaya, jadi dia pulang kembali ke rumah begitu dia selesai makan. Ketika dia sampai di rumah, dia membuat panggilan telepon ke Sister Yin, wakil pengelola bar tempat dia bekerja, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan datang kerja lagi karena beban tugas yang semakin berat. Sister Yin tahu itu hanya alasan, tetapi dia menerima pengunduran dirinya tanpa mendesak untuk lebih banyak penjelasan. Setelah Chen Fan menutup telepon, dia menghela nafas lega karena tidak perlu menjelaskan hubungannya dengan Zhou Tianhao kepada Sister Yin. Hari berikutnya, Xin Zong mengirim 45 juta yuan ke rekening Bank Chen Fan. Pada saat itu rekening Bank Chen Fan telah membengkak menjadi 60 juta yuan. Dengan dukungan keuangan yang kuat, Chen Fan memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melakukan lompatan ke depan dalam kultivasinya. Sejak dia dilahirkan kembali, dia hanya menghabiskan waktu sebulan lebih sedikit untuk berkultivasi. Dia masih 3 bulan lagi memasuki tahap akhir dari tingkat pembentukan dasar. Meskipun teknik pemurnian tubuh fana sangat kuat, itu membutuhkan sejumlah besar spirit ki. Selanjutnya, saat Chen Fan berkembang melalui kultivasinya, spirit ki yang diperlukan untuk menjalankan teknik pemurnian tubuh fana juga akan meningkat secara eksponensial. Spirit ki di sekitar tempat kediamannya telah lama hilang. Selama ini Chen Fan mampu mempertahankan laju kemajuan kultivasinya, semua berkat susunan pengumpulan roh di jimat giok sumsum. Oleh karena itu, Chen Fan memutuskan untuk menggunakan uangnya dengan baik dan mempercepat proses kultivasinya. Hanya ada 2 metode yang layak untuk mempercepat proses kultivasi. Pertama adalah untuk menemukan tempat konversi roh yang luas, dan cara lainnya adalah menggunakan batu dan pil roh. Aku harus melupakan ramuan untuk saat ini, dan fokus pada metode pertama. Selama sebulan terakhir, aku telah melakukan perjalanan ke seluruh kota dan pinggiran kota tetapi tidak dapat menemukan daerah di mana spirit ki berkumpul bersama. Saya bertaruh bahwa saya harus berani masuk lebih dalam lagi ke pegunungan, untuk menemukan aliran yang tersembunyi di mana spirit ki mengalir. Namun, bahkan jika saya dapat menemukan tempat seperti itu, akan sangat jauh dari kota Chuyou sehingga tidak mungkin bagi saya untuk berkultivasi dan pergi ke sekolah pada waktu yang sama. Kalau begitu, jika aku tidak dapat menemukan satu di alam, aku buat saja satu untuk diriku sendiri. Senyum percaya diri muncul di wajah Chen Fan. Banyak sekolah kultivasi memiliki tanah roh mereka sendiri untuk kemajuan murid-murid mereka. Pada intinya, tanah roh adalah susunan pengumpulan roh dari batu asteroid. Itu bisa sekecil beberapa kilometer persegi atau sebesar galaksi kecil. Tanah kultivasi suci dari sekte bela diri sejati abadi adalah susunan surgawi besar yang terdiri dari bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Untuk membuat tanah roh,
Chen Fan harus menemukan lokasi terpencil. Daerah yang bising dan padat penduduk tidak akan dapat digunakan. Beruntung bagi saya bahwa Pak Tua Wei telah memberi saya sebuah villa yang tinggi di gunung. Chen Fan lalu mengambil kunci villa dan memandangnya dengan serius. Aku telah mengunjungi villa tersebut 1 kali sejak aku mendapatkan kuncinya. Itu terletak di bagian paling atas di puncak tertinggi dari Gunung Yunwu, di kepala pegunungan Serpentin. Dari sana, aku bisa melihat pemandangan Danau Yangui dan Gunung Yunwu. Menurut perkiraanku, villa itu akan menelan biaya setidaknya 50 juta yuan. Dengan demikian, Tuan Besar Wei benar-benar telah memberiku hadiah yang bagus. Walaupun menurutku, hadiah yang kuberikan untuknya, teknik rahasia Wei, tetap masih lebih berharga. Chen Fan tidak membuang waktu lagi ketika ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Jika aku bisa membuat susunan sihir besar di atas gunung, aku harusnya bisa mengumpulkan spirit ki yang menyebar melintasi gunung dan danau ke dalam villa, dan membuat tempat konversi roh yang kecil. Pada saat itu aku akan memiliki spirit ki yang cukup untuk bertahan, sampai aku bisa mencapai tingkat pembentukan menengah. Susunan sihir ini tidak hanya perlu untuk mengumpulkan spirit ki tetapi juga dapat berfungsi sebagai pertahanan dan perlindungan. Aku tidak ingin diserang secara diam-diam saat aku sedang berkultivasi di rumah. Peringatan Kuo Wei tentang guru dari Lin Bao, yaitu Grandmaster Lei Qianjue, telah membuat Chen Fan waspada. Meskipun Grandmaster Lei Qianjue tidak akan mengejarnya secara pribadi, dia bisa saja mengirimkan murid-muridnya. Ditambah lagi jumlah sumber daya dari Sekte Hong yang ada di bawah perlindungannya tidak boleh dianggap enteng. Chen Fan tidak takut pada kultivator yang pendendam, tapi dia akan berada dalam masalah jika kultivator itu bermain licik dan menggunakan persenjataan modern. Meskipun jimat giok sumsum yang ia miliki dapat memberinya perlindungan, itu bukan tandingan senjata balistik kaliber tinggi seperti Magnum 357. Apalagi saat ini senjata modern telah berkembang begitu pesat, dan Chen Fan yakin bahwa ada senjata yang dirancang khusus untuk membunuh pengguna kekuatan internal. Akhirnya, bagian terakhir dari susunan sihir adalah stabilizer, yang juga komponen yang paling penting, sudah selesai. Aku bisa menggunakan jimat giok sumsum, tapi itu berarti aku harus berjalan tanpa perlindungan. Chen Fan mengerutkan alisnya karena dia tidak bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Namun, ia berpendapat bahwa perlu waktu untuk membangun susunan sihir, dan untuk hal itu ia masih cukup waktu untuk memikirkannya. Dia memutuskan untuk membiarkan masalah itu sekarang dan akan khawatir tentang hal itu ketika harus. Mungkin jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Susunan sihir yang sedemikian besar membutuhkan persiapan yang cermat. Pertama, Chen Fan perlu membuat banyak fragmen kecil dari tiap susunan, maka dia harus dengan susah payah menyatukan semua fragmen. Sebagian besar proses juga memerlukan survei terperinci tentang topografi gunung. Segera menjadi jelas bagi Chen Fan bahwa untuk melakukannya, dia akan membutuhkan bantuan. Orang pertama yang dipikirkan Chen Fan adalah Tuan Ketiga Wei. Meskipun Tuan Ketiga Wei tidak tahu apa-apa tentang kultivasi, ia memiliki jaringan kontak yang luas, yang bisa berguna bagi Chen Fan. Ketika Chen Fan menjelaskan apa yang dia coba lakukan, Tuan Ketiga Wei terkejut. Master Chen, maksudmu Anda ingin membuat susunan sihir di bagian atas Gunung Yunwu? Dia begitu bingung namun penasaran, dia melupakan fakta bahwa ayahnya telah memberikan hadiah rumahnya kepada Chen Fan. Apa yang Anda maksud dengan susunan sihir itu? Tuan Wei ketiga tidak terbiasa dengan jargon para kultivator, dan satu-satunya hal yang bisa dia hubungkan dengan susunan sihir adalah formasi militer yang disebut susunan 8 diagram. Dan hal itu dijelaskan dalam cerita romansa 3 kerajaan. Sebelum Chen Fan bisa menjelaskan apa itu susunan sihir, Master Qi segera menyerbu ke dalam ruangan. Dia menerima pemberitahuan dari Chen Fan, dan memintanya untuk menghadiri pertemuan. Master Chen, Anda berencana membuat susunan sihir? Iya benar. Saya ingin menggunakan Gunung Yunwu sebagai pangkalan dan membangun susunan sihir besar di sekitarnya, kata Chen Fan. Master Qi membuka matanya terbelalak. Dia tidak percaya mendengar perkataan Chen Fan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat membangun susunan sihir seukuran gunung. Susunan skala besar seperti itu hanya diceritakan dalam legenda kuno, dan dikenal dengan nama susunan pertahanan gunung. Ini dikatakan sebagai magnum opus dari keluarga kultivasi paling kuat. Butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk menyelesaikannya. Dan itu terakhir kali terjadi pada beberapa ribu tahun yang lalu, sebagaimana dinyatakan oleh buku-buku yang setengahnya sudah tua.
Pada hari ini, bahkan susunan sihir berukuran mikro jarang ditemukan, apalagi yang berskala besar. Meskipun demikian, beberapa orang percaya bahwa masih ada beberapa susunan pertahanan gunung yang selamat dari ujian waktu, dan disimpan sebagai rahasia teratas oleh sekte Dao yang paling kuno. Namun, tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, Master Qi yakin bahwa itu hanya legenda. Setelah mendengarkan penjelasan Master Qi, Tuan Ketiga Wei tertegun oleh besarnya rencana pekerjaan itu. Susunan pertahanan seukuran gunung. Apakah itu mungkin? Chen Fan mengerutkan alisnya dan berkata, ini tidak sebesar yang Anda pikirkan. Susunan pertahanan gunung digunakan untuk melindungi seluruh gunung, tetapi mantranya akan fokus hanya pada rumah yang ada di puncak gunung. Sedangkan untuk seluruh area, nantinya hanya akan menjadi susunan sihir yang tidak begitu kuat, seperti susunan pengumpulan spirit, susunan penyalur spirit dan susunan kabut. Susunan pertahanan gunung yang sebenarnya tidak hanya membutuhkan sejumlah besar harta karun yang berharga tetapi juga mengharuskan kultivator untuk mencapai tahap pembentukan akhir. Karena Chen Fan hanya perlu fokus pada satu area, maka tingkat kesulitan dalam membuat susunan juga menurun secara drastis. Meskipun susunan hanya sebagian kecil dari versi aslinya, Chen Fan masih perlu mengambil langkah kecil. Bahkan jika itu hanya versi sederhana, itu akan tetap menjadi prestasi yang mengesankan. Menyalurkan spirit Qi di sekitar Danau Yang Gui dan Gunung Yunwu. Dan kemudian mengalihkan rute mereka menjadi sebuah bendungan. Lingkup dan visinya belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Qi berseru. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Chen, tidak banyak orang yang tersisa di dunia ini yang berpengalaman dalam teknik membangun susunan ini. Saya ingin tahu, siapa yang akan Anda minta untuk bergabung dengan Anda dalam proyek ini? Oh, apakah tidak ada orang lain di bidang kultivasi yang tahu cara membuat susunan? Chen Fan terhuyung oleh pertanyaan itu. Susunan sihir, jimat prasasti, membuat pil penyembuh, itu adalah semua pelatihan dasar bagi seorang kultivator. Setiap kultivator tahap pembentukan menengah harus bisa melafalkan setidaknya 100 jenis metode teknik. Kami bahkan tidak memiliki banyak kultivator, apalagi yang bisa membuat susunan. Sahut Master Qi sambil memberi Chen Fan senyuman masam. Master Wu yang telah kamu kalahkan, sudah dianggap sebagai salah satu ahli yang paling kuat. Sepertinya kultivasi telah keluar dari tren di dunia sekarang ini. Chen Fan sedikit mengernyit dan kemudian berkata, tidak masalah, aku akan melakukannya sendiri. Kamu akan melakukan semuanya sendiri? Master Qi tertegun. Skala proyek yang kecil membuat Master Qi percaya bahwa itu adalah guru Chen Fan yang telah mengajarkan susunan itu. Namun, ketika Chen Fan mengumumkan bahwa dia akan membangun susunan itu sendirian, Master Qi menyadari bahwa itu adalah ide Chen Fan selama ini. Iya. Alasan saya memutuskan untuk bertemu dengan kalian berdua adalah bahwa saya ingin Anda membeli sesuatu untuk saya. Chen Fan mengeluarkan daftar dari sakunya. Daftar itu berisi sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk membuat susunan. Esensi Qi di bumi hampir habis, dan karena itu, Chen Fan harus kreatif dan menggunakan bahan alternatif. Susunan ini akan membutuhkan 36 artefak sihir kecil, dan 5 di antaranya akan digunakan oleh susunan pengumpulan spirit di bagian tengah. Anda dapat membantu saya menemukan batu giok yang saya butuhkan untuk membuat 5 artefak sihir ini. Jika Anda bisa membawakan saya batu giok itu, saya akan membuat artefak sihir yang mirip dengan piring 8 diagram untuk kalian masing-masing. Wajah ketiga Tuan Wei dan Master Qi bersinar dengan gembira setelah mendengar hadiahnya. Mereka tidak peduli artefak sihir yang seperti apa, asalkan mereka bisa memilikinya. Setelah pertemuan itu, mereka bertiga mulai bekerja sesuai dengan rencana yang ada. Chen Fan menggunakan waktu luang selama liburan nasional untuk mengerjakan artefak sihir pertama. Karena susunan akan dibuat di atas gunung berkabut, Chen Fan memutuskan untuk menamakannya Susunan Gunung Berkabut. Susunan gunung berkabut terdiri dari 4 komponen utama, di tengah susunan dan di dalam villa. Itu adalah susunan penyalur spirit, di mana di sekitar villa akan ada susunan pelindung yang terhubung ke susunan penyalur spirit. Terakhir, jauh di atas puncak gunung adalah susunan gunung berkabut. Menggabungkan kabut di gunung dengan susunan gunung kabut, tidak hanya memberi efek susunan diperkuat, tetapi kabut tebal yang konstan juga menyembunyikan villa dari pandangan publik. Danau Yang Gui memiliki sejumlah besar spirit Qi, dan mereka akan disalurkan menuju villa.
Spirit Ki ini tidak hanya bisa digunakan untuk berkultivasi, itu juga bisa digunakan untuk memicu susunan sihir. Di pusat sistem susunan yang besar namun rumit adalah susunan pengumpulan spirit. Itu adalah denyut jantung yang mendorong semua komponen lainnya. Tanpa itu, semua komponen lain akan berhenti bekerja dan berantakan. Bahan yang paling penting untuk menciptakan susunan pengumpulan spirit ini adalah batu giok kelas tinggi. Hanya batu giok tanpa cacat yang bisa menampung spirit Ki dalam jumlah besar. Untuk membeli batu giok ini, Chen Fan telah menghabiskan sepertiga dari uangnya hanya dalam beberapa hari. Chen Fan duduk di kamarnya yang tenang di villa, sementara sepotong batu giok berwarna zamrud melayang di udara di depannya. Giok itu diliputi dengan cahaya hijau yang berdenyut seperti nadi, di mana ada energi yang siap meletus dari dalam. Chen Fan memejamkan matanya dan mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Suara itu membentuk embun di udara dan berubah menjadi simbol emas. Chen Fan membuat beberapa suara lagi, dan dengan itu, beberapa simbol emas yang berbeda muncul dari udara tipis. Simbol-simbol ini melayang ke arah batu giok dan meninggalkan jejak tipis di permukaannya. Chen Fan tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan uap putih dari mulutnya. Ini adalah esensi sejati dalam bentuk yang paling murni. Uap itu menyatu menjadi cahaya putih yang menggeliat ketika menembak ke piring batu giok. Cahaya putih menerpa piring giok dan membuatnya bersenandung. Di dalam batu giok, di antara denyut cahaya hijau, Chen Fan dapat melihat energi bergolak dan jatuh seperti arus bawah samudera yang kuat. Sementara itu, batu giok mulai bersinar lebih terang dan lebih terang. Tiba-tiba, simbol-simbol emas muncul di piring giok. Sapuan simbol membentuk rantai emas yang membatasi energi yang berdenyut, seolah ingin keluar membebaskan diri. Pertarungan antara kekuatan yang membatasi simbol dan arus bawah hijau yang kacau, membuat piring giok bergetar hebat. Setelah beberapa waktu berupaya, akhirnya situasi mereda. Chen Fan menghela nafas dan meraih piring batu giok. Pada saat itu, piring batu giok tidak lagi bersinar. Namun, permukaannya ditutupi dengan simbol-simbol kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari sapuan garis setipis rambut. Akhirnya, piring pengumpulan spirit pertama selesai. Masih perlu 4 lagi. Dengan 5 lempengan piring ini, aku seharusnya bisa membangun susunan pengumpulan spirit yang besar dalam waktu singkat. Chen Fan bersorak dalam benaknya. Dia berharap bisa memiliki lebih dari 1 keping giok sumsum karena jauh lebih nyaman untuk digunakan, dan itu jauh lebih kuat. Dia bertaruh bahwa dia bisa menyelesaikan seluruh proyek hanya dengan 5 giok sumsum. Tanpa giok sumsum, Chen Fan harus memisahkan susunan menjadi segmen-segmen kecil dan menggunakan artefak sihir inferior untuk mendukung masing-masingnya. Batu giok untuk susunan pengumpulan spirit adalah yang paling mudah ditemukan. Aku dapat mengumpulkan cukup dari mereka selama aku memiliki dana yang melimpah. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk susunan lain akan lebih sulit ditemukan. Aku seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu Tuan Ketiga Wei menemukan mereka untukku. Aku perlu mencarinya juga. Chen Fan menggosok dagunya dan berkata sambil berpikir. Karena tujuan susunan pengumpulan spirit adalah untuk mengumpulkan dan menahan spirit Ki, itu memerlukan batu giok tingkat tertinggi. Giok adalah yang paling kompatibel dengan spirit Ki karena sudah ada sejumlah kecil spirit Ki di dalam giok yang bermutu tinggi. Untuk menyalurkan spirit Ki, Chen Fan harus menemukan bahan dengan afinitas alami dengan air. Dia tidak berharap untuk menemukan harta karun sihir kelas air tingkat tinggi di bumi, jadi dia telah meminta Tuan Ketiga Wei untuk membeli batu dari laut dalam. Terkubur beberapa ribu kilometer di bawah laut, sebuah batu akan mencapai beberapa derajat kedekatan dengan air, bahkan jika itu hanya batu biasa. Itu seharusnya cukup untuk membuat susunan penyaluran spirit terus aktif. Susunan kabut memerlukan kayu pinus berusia 1000 tahun. Kayu pinus akan menjadi atribut yin dengan sendirinya, dan kayu pinus berusia 1000 tahun akan sama efektifnya dengan kristal yin. Namun, Chen Fan tidak berharap bahwa Tuan Ketiga Wei akan dapat memperoleh bahan langka seperti itu. Susunan pelindung membutuhkan bahan yang lebih istimewa, dan Chen Fan memutuskan untuk mengkhawatirkannya nanti. Pada hari terakhir musim liburan nasional, Chen Fan telah menyelesaikan kelima piring pengumpulan spirit. Dia juga menggunakan bahan sisa untuk membuat 2 jimat giok yang berisi versi yang lebih rendah dari susunan pengumpulan spirit. Meskipun efek dari versi yang lebih rendah tidak lebih kuat dari efek jimat giok sumsum milik Chen Fan, tetapi itu jauh lebih kuat daripada piring 8 diagram.
Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.